nggak bagus buat kesehatan mama kalau nunggu di sini. Biar Zara aja yang nungguin nenek di sini, Ma. Iya tante, biar saya aja yang nungguin. Lagi pula kalau tante sama Alif yang nungguin, nanti kecapean. Besok kan Alif juga ke kantor. Buyar semua rencana saya. Tapi mau nggak mau, saya harus menurut daripada menimbulkan kecurigaan mereka. Hah? Belum tentu benar. Iya, kamu benar. Apa yang aku lihat dari Anissa, ternyata nggak benar kalau dia cinta sama aku. Karena itu kamu membunuhnya. Siapa yang bilang aku ngebunuh dia? Elmo? Justru yang kamu dengar itu belum tentu benar. Tunggu! Lina! Lina, tunggu! Lina! Dia pasti pengen nemuin Alif dan ngebongkar semua rencananya. Ini nggak bisa dibiarin. Ini harus dicegah. Apapun caranya, aku harus bisa cegah. Ya Allah, semoga Lina nggak apa-apa. Ya Allah, lindungi dia ya Allah. Aku harus tahu apa yang terjadi. Kamu nggak bisa ngehalangin aku, Tir. Lina! Lina! Astagfirullahaladzim, kamu kenapa? Lina! Lina, bangun, Lina! Lin! Oh. Gimana dengan di sini, ya Allah? Dok, kondisinya parah sekali. Sebaiknya kita segera menghubungi suaminya. Biar saya saja yang bicara sama dia. Dokter, gimana kandungan saya, Dok? Yang tabah ya, Bu ya. Dok, gimana dengan istri saya, Dok? Saya turut berduka cita, Pak. Istri Bapak selamat, tapi bayinya kami tidak bisa menyelamatkan. Kami harus segera mengoperasi sebelum semuanya terlambat. Bapak harus tanda tangan surat persetujuan operasi. Kami segera mengkurut rahimnya untuk membersihkannya. Permisi, Pak. Dok, saya kayaknya mau mindahin nenek saya ke rumah sakit lain, Dok. Ada yang bilang sama saya kalau di sana ada yang lebih ahli untuk menangani masalah nenek saya. Terus juga sekalian saya mau nanya second opinion sama mereka. Oh, baik. Boleh aja kok. Pergi kamu! Aku nggak mau ngeliat kamu, pergi! Lina, dengerin dulu, Lina. Aku minta maaf. Aku minta maaf karena aku udah menyebabkan kamu seperti ini. Aku benci sama kamu, Fatir! Pergi! Aku benci ngeliat kamu! Lina, aku mau dengerin aku, Lina. Bapak macam apa sih kamu? Cuma gara-gara perempuan kayak gitu kamu ngebohongin aku. Aku benci sama Anissa. Benci sama kamu. Aku bisa jelasin semuanya. Tapi kamu tenang dulu. Fatir, aku minta maaf ya. Maaf aku belum bisa jenguk Lina. Gak apa-apa. Lebih baik kamu gak usah ngejenguk sekarang. Keadaannya Lina lagi gak memungkinkan. Nanti yang ada kalau kamu kesini, dia makin ngamuk. Makin marah sama kamu. Aku minta maaf sama kamu dan Lina, Tir. Gara-gara aku jadi semuanya berantakan. Maafin aku. Udahlah. Semuanya udah terjadi, Nisa. Ini di luar kendali kita. Kamu gak usah merasa bersalah kayak gini. Terus keadaan Lina sekarang gimana? Lina masih belum mau bicara sama aku.
Tapi tadi Pak Iskandar udah datang untuk nemenin dia. Dan kayaknya dia udah mulai tenang. Ntar aku telepon lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fatir, ngapain dia di sini? Siapa yang sakit? Maaf, Pak. Keadaan istri Bapak sudah mulai stabil. Dia bisa dibawa pulang. Makasih. Istri. Fatir udah punya istri. Ada yang nggak beres. Gue mesti cari tahu. Kasihan sekali kamu istriku. Awalnya kamu memang gak mau punya anak. Tapi setelah akhirnya kamu hamil dan mulai menyayangi bayi itu, kamu terpaksa menerima bahwa bayi itu udah harus pergi. Maafin aku, Lina. Semua terjadi karena kesalahan aku. Aku udah melakukan hal yang di luar sepengetahuan dan izin kamu. Sampai akhirnya kamu penasaran. Dan terjadilah hal seperti ini. Jadi perempuan itu istri Fatir. Kurang ajar. Udah punya istri masih aja selingkuh sama perempuan lain. Zara udah tahu belum ya? Suster. Perempuan yang di dalam siapa, Sus? Dia Ibu Lina, istrinya Pak Fatir. Dia kenapa? Sakit apa? Dia mengalami kecelakaan hebat. Jadi kandungannya yang berusia 6 bulan itu terpaksa harus direlakan gugur. Jadi bener laki-laki bajingan itu udah nikah. Makasih, Sus. Sama-sama, mari Pak. Alif, ngapain lo di sini? Ini rumah sakit. Nenek gue dirawat di sini. Oh, nenek lo lagi dirawat di sini. Terus gimana keadaannya? Gak usah ngalahin pembicaraan. Apa maksud lo? Semua ini? Maksud apaan sih? Maksud lo gue gak ngerti deh. Jangan pakai pura-pura. Oh, perempuan yang ada di dalam kamar ini. Iya, dia emang istri gue. Terus jadi Zara apa buat lo? Lebih baik punya 2 istri daripada punya 1 tapi ngebunuh. Gue gak pernah ngebunuh. Gue gak ada urusan sama lo. Lo urus aja diri lo sendiri. Gue urus diri gue sendiri. Harusnya lo yang mati, tau gak? Udah lo gak usah ganggu gue deh. Hati gue lagi gak enak. Istri gue baru aja keguguran. Memangnya nenek mau dipindah ke rumah sakit mana, Liv? Iya, Lip. Nenek kan udah tua. Orang kalau udah tua sakit-sakitan itu udah wajar. Maaf, Om. Tapi nenek pantas mendapatkan perawatan yang terbaik, kan? Maksud Om Sony gini, Liv. Lebih baik nenek dirawat di rumah. Kan beberapa hari sekali kita bisa membawa nenek untuk berobat di rumah sakit. Lagi pula, kalau di rumah kan Mama bisa merawat dan menjaga nenek dengan lebih baik, Liv. Maaf, tapi saya memang bukan anggota keluarga. Tapi nenek memang masih koma. Tapi dia perlu perawatan yang terbaik dan aku rasa dia masih perlu di rumah sakit. Tapi pendapat Mama ada benernya juga. Kondisi nenek yang masih koma. Tapi secara keseluruhan dia udah membaik. Jadi kalau misalnya dia dirawat di rumah sih aku rasa nggak kenapa-napa. Asal tetap dalam pantauan dokter. Pasti saya yang didengar oleh Alif. Kalau nenek pikun itu di rumah, saya akan bisa leluasa melenyapkan dia selama-lamanya. Perempuan itu pasti mencari cara lain untuk menghabisi nenek. Ternyata Mas Fatir di Jakarta tinggal sama Anissa ya. Aku ngeliat mereka dengan mata kepala aku sendiri. Mereka lagi mesra-mesraan. Lina, mana mungkin Fatir berselingkuh dan tinggal serumah sama Anissa? Kenapa sih ayah ngebelain mereka terus?
Aku udah cek tagihan HP Fatir. Dia sering banget nelfon Anissa. Bapak nggak ngebelain siapa-siapa, Lin. Bapak cuma ngebelain yang benar. Lina, apa yang kamu selidiki itu belum tentu merupakan bukti kalau Fatir itu berselingkuh, nak. Dan gara-gara Fatir melindungi Anissa, aku harus kehilangan bayi aku ya. Lina, Bapak mengerti perasaan kamu, nak. Mas Fatir tuh udah berkhianat ya. Dia udah mengatasnamakan ayah. Dia bilang dapat tugas dari ayah untuk ke Jakarta. Padahal dia berselingkuh dengan perempuan brengsek itu ya. Fatir tidak pernah mengkhianati siapapun. Fatir ke sana justru Bapak yang menyuruh untuk melindungi Anissa. Jadi ayah tahu kalau Fatir berselingkuh. Lina, tolong dengar dulu penjelasan Bapak. Tapi kan ayah bilang, ayah mau nyingkirin Anissa untuk selamatin perkawinan kami. Tapi kenapa ayah bohong? Apa sih ya keistimewaannya Anissa? Sampai ayah nggak ngebelain anak ayah sendiri? Lina, Bapak tidak pernah bermaksud mengkhianati kamu, nak. Terus apa ya? Semua yang Bapak lakukan ini merupakan wujud penyesalan Bapak. Dan Bapak juga harus bertanggung jawab terhadap anak Bapak yang lain. Anak yang lain? Ayah ngomong apa sih? Anissa. Anissa itu sebenarnya adalah anak Bapak. Anissa anak ayah. Astagfirullahaladzim, ayah. Lina. Maafkan Bapak. Aku kecewa sama ayah. Ayah tuh udah mengkhianati aku dan almarhum ibu. Kamu kok nggak bilang kalau Fatir udah punya istri? Kamu tahu dari mana? Tadi aku nggak sengaja ketemu di rumah sakit. Dia lagi nemenin istrinya yang keguguran. Aku turut prihatin dengan kejadian itu. Tapi Fatir bilang dia udah gak cinta lagi sama istrinya. Dia juga bilang dia mau cerai sama istrinya. Yakin banget kamu kalau Fatir udah nggak cinta sama istrinya? Laki-laki kan emang paling bisa berhubungan tanpa cinta. Tapi aku ngeliat Fatir bukan cowok kayak gitu, Zar. Aku lihat sendiri. Fatir shock sama keadaan istrinya. Ya, udah gak usah diperpanjang. Lagian kan aku udah gak sama dia lagi. Laki-laki bejat itu gak akan pernah berhenti sampai dia puas nyakitin orang. Ih, amit-amit. Gak bakal aku balik lagi sama dia. Aku ngeliat sesuatu yang gak beres. Aku belum tahu apa itu. Cuman aku pasti bakal cari tahu. Lina kecewa. Dia kecewa setelah mengetahui Bapak mempunyai anak dari perempuan lain. Dia merasa Bapak telah mengkhianati dia dan ibunya. Dan dia pikir Bapak
Bapak lebih memilih Anissa daripada dia. Itu kan nggak benar, Pak. Saya juga tahu itu. Lagian juga Bapak merhatiin Anissa itu baru belakangan ini kan, Pak? Toh juga Bapak tahu kalau Anissa anak kandung Bapak juga baru belakangan ini juga. Iya. Tapi bagaimana caranya untuk meyakinkan Lina? Bapak nggak perlu pikir panjang atau pikir banyak. Semua yang Bapak lakukan untuk Lina itu sudah cukup, Pak. Sekarang adalah tanggung jawab saya sebagai suaminya. Biar saya ngurusin semuanya. Kasihan sekali Lina. Dia sudah cukup menderita. Apalagi sekarang malah saya sebagai bapaknya yang membuat menyakiti dia. Ini, Pak. Bukan maksud saya untuk nyalain Bapak. Tapi seharusnya Bapak nggak perlu bilangin masalah ini dulu ke Lina. Sebelum urusan Anissa semuanya selesai. Tapi Bapak tidak mempunyai cara lain lagi, Tir. Lina harus diberitahu. Sebelum dia tambah semakin salah sangka terhadap kamu dan Bapak. Dan itu akan membuat dia lebih kecewa. Bapak yakin Lina pasti mengerti dengan posisi Bapak saat sekarang ini. Halo? Halo? Syukurlah akhirnya saya bisa berbicara dengan Bu Safira. Ini siapa ya? Kok ngomongnya pakai bisik-bisik segala? Karena saya nggak pengen orang mendengar pembicaraan kita. Ada suatu berita yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Anda ini siapa? Nggak penting saya siapa. Yang penting adalah berita yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Ini tentang Anissa. Sekarang Anissa ada di rumah Ibu. Dia menyamar sebagai Zara. Dan dia ingin balas dendam. Halo? 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 Aneh. Siapa sih yang berusaha telepon? Apa sih maksud dia? Ada apa Kak Safira? Kok mukanya aneh begitu? Barusan ada perempuan yang telepon saya. Dia bilang punya informasi yang sangat penting. Tapi nggak tahu tiba-tiba teleponnya putus. Udah yang dipikirin Kak Safira itu telepon-telepon orang-orang iseng. Siapa tahu dia itu punya informasi yang sangat penting untuk saya. Jangan halangin aku. Aku bakal singkirkan perempuan brengsek ini. Gara-gara kalian, bayi aku keguguran. Aku benci sama kalian. Aku benci. Kalian udah mengkhianati aku. Aku benci. Lina pengen balas dendam sama aku, kamu, dan ayah. Makanya dia nelpon Safira. Pengen ngebongkar semua rencana kita. Aku bisa ngerti sih. Lina pasti sakit hati karena kita udah bohongin dia. Aku jadi gak enak sama dia. Udahlah. Sekarang kamu nggak perlu mikirin itu. Jangan biarkan perasaan kamu mengalahkan semuanya. Urusan Lina itu urusan aku. Yang paling penting sekarang kamu adalah Zara di rumah itu. Kamu harus kuat dan tegar di sana, ya? Tir, terlalu bahaya untuk meneruskan penyamaran. Iya sih. Sekarang aku juga udah gak ngerasa aman di situ.
Tapi kamu harus tetap kuat. Kamu harus tetap yakin. Kalau gitu kita harus mempercepat rencana kita. Maksud kamu cepat gimana? Aku akan nemuin lagi pengacara yang dulu pernah nanganin kasus ibuku. Karena aku akan membuktikan kalau ibuku nggak pernah bersalah. Sebentar. Ini berkas palsu kamu. Siapa tahu bisa membantu untuk ngelabuin pengacara itu. Kamu bisa pakai ini. Makasih ya. Enggak. Aku bukan bantu kamu. Aku cuma membela yang benar dan mengalahkan kejahatan. Ayah pengen mutusin aku sama dunia luar ya? Lina, ini bukan masalah telepon. Kalau semua persoalan semuanya sudah beres, Bapak akan pasang lagi telepon ini. Buat apa yang ngurung aku di kamar? Aku pengen dijadiin tahanan rumah. Gak ada telepon, gak bisa keluar rumah. Maksudnya apa sih? Ayah pengen ngebunuh aku pelan-pelan ya? Lina, Bapak minta kamu sabar, nak. Kalau semuanya sudah selesai, kamu mau melakukan apa saja terserah kamu. Bapak cuma minta pengertian kamu saat ini, nak. Aku nggak bakalan mau kerjasama dengan pembohong dan pengkhianat seperti ayah. Lina sayang, Bapak selalu berusaha menjadi orang tua yang baik buat kamu, nak. Ayah yang baik. Ayah macam apa yang punya anak haram dari perempuan lain? Terserah. Apapun pendapat kamu, Bapak memang salah tentang masa lalu Bapak. Tapi apapun yang terjadi, kamu harus menerima kalau Anissa itu adalah saudara kamu, nak. Dan kamu harus membantu dia. Dia mau dibunuh sama suami dan mertuanya karena dia selingkuh. Siapa suruh dia selingkuh? Dia dapat keturunan dari ayah kali sikapnya ya. Anissa itu adalah istri yang baik. Dan seorang istri yang setia terhadap suaminya. Hanya suaminya yang salah paham terhadap dia. Setia? Kalau orang setia nggak ngerebut suami orang. Lina, kamu salah paham tentang Anissa. Anissa dengan suami kamu tidak mempunyai hubungan apa-apa. Mereka semua bekerja sama untuk memberi pelajaran pada suami Anissa dan keluarganya. Lina, seharusnya kamu bisa belajar dari apa yang telah terjadi pada Anissa. Dari kecil Anissa itu hidup menderita. Dia kehilangan kasih sayang. Walaupun dia sudah menikah, dia masih saja dizolimi. Kamu harusnya bersyukur, Lina. Kamu hidup bahagia. Kamu mendapatkan kasih sayang dan kebahagiaan dari Bapak. Dan kamu menikah. Kamu juga mempunyai seorang suami yang baik. Bayan aja terus. Bapak bukan ngebelain dia. Tapi Bapak mengatakan apa yang sebenarnya. Iya. Nilai jangan ngomong lagi deh. Bikin aku tambah pusing, tau nggak? Syukurlah Lina. Kalau sekarang kamu mengerti. Iya ngerti. Lina, Bapak sayang sama kamu. Bapak berterima kasih atas pengertian kamu. Maaf ya.
Saya sudah lihat-lihat berkas-berkas ini. Jadi, apa yang bisa saya bantu? Saya ingin perempuan ini dipenjara dan dihukum. Apa itu bisa? Tentu saja. Kenapa tidak? Suami saya meninggal karena perempuan ini. Perempuan ini mendorong suami saya ketika dia mau memperkosanya. Saya takut pengakuan perempuan ini akan mencemarkan nama baik suami saya. Karena semua pengacara bilang sama saya kalau saya udah nggak ada harapan. Saya nggak mau nama suami saya tercemar oleh perempuan itu. Apalagi setelah dia meninggal. Saya akan memberikan berapapun uangnya untuk kasus ini. Kalau Anda bisa dan mampu, ngomong dari sekarang. Kalau nggak, saya akan cari pengacara lain. Oh, sanggup. Tentu saja bisa. Ini masalah kecil. Percayakan pada yang ahlinya. Tapi kenapa Anda bisa begitu yakin? Karena saya tahu bagaimana memanfaatkan celah hukum. Kalau Anda punya uang, saya akan berikan cara saya sendiri. Percayalah pada saya. Maaf, Pak. Tapi ini bukan kasus biasa. Dan kasus ini bukan seperti kasus-kasus yang pernah Anda tangani, kan? Ya, ini memang suatu kebetulan yang aneh. Saya pernah menangani kasus yang sama bertahun-tahun yang lalu. Oh ya, menarik sekali. Seperti apa ceritanya? Ya, situasinya sama persis. Sama persis? Bagaimana mungkin, Pak? Benar. Waktu itu ada seorang perempuan miskin, namanya Fatimah. Saya berhasil membuat dia dihukum seumur hidup karena membunuh lelaki kaya. Padahal sebenarnya kesalahannya ada pada lelaki itu karena mencoba memperkosa perempuan miskin itu. Siapa namanya? Kerjanya apa? Kenapa dia bisa jadi kaya raya seperti itu? Ya, dia pemilik perusahaan kontraktor. Namanya Anton Pratomo. Nama istrinya? Istrinya bernama Safira. Saya ingat, waktu itu dia masih sangat muda seperti Anda ini. Dia datang ke saya dengan permintaan yang sama. Dia membayar saya, dan saya memutarbalikkan fakta sedemikian rupa sehingga image suaminya tidak tercemar. Dan Fatimah yang malang itu dihukum seumur hidup. Tapi kabarnya sekarang dia sudah bebas karena mendapatkan remisi. Tapi saya tidak peduli. Yang penting masa depan perempuan itu sudah hancur. Dan saya berhasil menyelamatkan nama baik almarhum Anton Pratomo sesuai bayaran yang saya terima pada waktu itu. Wah, Bapak hebat sekali ya. Ya, memang. Karena yang saya tahu, pengacara manapun di negeri ini tidak ada yang sehebat saya. Oke, jadi berapa biaya yang Bapak butuhkan? Cuma 500 juta. Setuju. Ngomong-ngomong, saya sudah terlambat datang ke pengadilan. Bagaimana kalau saya meminta asisten saya untuk mengambil cek itu di rumah Anda? Oke, saya permisi dulu. Silakan bicara dengan asisten saya. Selamat siang. Apa benar yang dibilang bos kamu itu? Benar, Bu. Tapi kok rasanya meragukan ya? Mana mungkin ada dua kasus yang sama persis? Apa itu cuma akal-akalan bos kamu aja supaya saya mau jadi klien dia? Apa dia lebih tertarik dengan uang 500 juta saya? Oh, tidak, Bu. Beliau itu bicara yang sebenarnya. Dia itu pengacara senior. Kliennya kebanyakan adalah orang penting dan berpengaruh. Tapi rasanya saya masih ragu ya. Kalau emang benar dia pernah nanganin kasus yang sama, pasti dia punya berkas-berkasnya kan? Betul, Bu. Berkas-berkasnya semua masih lengkap. Dan kami simpan dengan rapi. Oh ya? Kalau gitu, saya boleh ngelihatnya dong? Maaf, Bu. Berkas itu sangat rahasia. Kami tidak bisa memperlihatkan berkas itu kepada Ibu. Berarti berkas itu memang nggak ada. Bos kamu cuma ngarang kan? Ya. Berarti itu cuma akal-akalan bos kamu supaya saya mau jadi klien dia.
Oke deh, lebih baik saya cari pengacara lain. Oh iya, makasih ya udah nyelamatin 500 juta saya. Oh, jangan salahkan saya kalau bos kamu marahin kamu karena dia udah kehilangan 500 juta. Ya? Saya pamit dulu. Makasih ya, semoga sukses. Tunggu sebentar, Bu. Saya bisa memperlihatkan berkas-berkasnya kepada Ibu. Ini, Bu, berkas-berkasnya. Ini yang bisa mengembalikan nama baik Ibu. Maaf, saya haus sekali. Saya boleh minta air putih? Oh ya, tentu saja. Makasih ya. Sebentar, saya ambilkan. Mana Ibu tadi? Pergi kemana dia? Aduh, berkas-berkasnya juga hilang semua. Mati aku. Bisa dicincang aku sama bos. Ibu, aku mendapatkan hadiah besar untuk Ibu. Aku akan mengembalikan nama baik Ibu. Waalaikumsalam. Kenapa Nisa? Aku udah ngedapetin semua berkas-berkasnya. Dan berkas ini harus sampai ke tangan yang tepat. Alhamdulillah. Yaudah, kamu hati-hati bawanya ya. Jangan sampai kenapa-napa. Ya, makasih ya, Tir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana keadaan nenek, Sas? Belum banyak perkembangan yang berarti, Mas. Masih gitu aja. Fis, tolong matiin TV-nya, saya. Oke. Biar saya aja yang ganti, Tante. Selamat malam. Seorang pengacara senior, Firman Sarjana Hukum, ditahan polisi karena terbukti memasukkan fakta kasus pembunuhan seorang pengusaha properti, Insinyur Anwar Pratomo. Dengan fakta palsu, Firman Sarjana Hukum berhasil menjebloskan Fatima di dalam penjara selama belasan tahun dengan tuduhan membunuh Anwar Pratomo. Namun bukti baru menunjukkan bahwa Anwar Pratomo bermaksud memperkosa Fatima dan Fatima berusaha membela diri sehingga membuat Anwar Pratomo terbunuh. Apa-apaan nih? Zara, tolong kamu matikan TV-nya. Jangan! Firman Sarjana Hukum terbukti menjebak Fatima untuk menyelamatkan reputasi Anwar Pratomo yang ingin memperkosa. Alhamdulillah. Allah menjawab doa-doa saya. Mudah-mudahan dengan terungkapnya kasus ini, kebenaran akan muncul. Dan saya akan mendapatkan nama baik saya lagi. Ya Allah. Andai kata saja Anissa ada di sini untuk melihat nama baik ibunya kembali. Alhamdulillah. Ya Allah. Bu, akhirnya kebenaran itu terungkap juga ya. Bu Fatimah, besok kan ulang tahunnya Non Anissa. Kebetulan sekali ya, Bu. Besok adalah hari ulang tahun Anissa. Kasihan sekali dia. Dia jadi korban Alif karena dia adalah anak saya. Karena dia anak saya. Kamu udah nipu saya, sekarang jelek-jelekin mama saya. Pergi kamu dari rumah ini!
Liv, nak, kamu kemana sih? Mau nemuin pengacara tadi, Ma. Pengen cari tahu tentang berita yang tadi, Ma. Alif! Gawat nih, gawat. Kalau Alif sampai menemui pengacara itu, dia akan bisa tahu semuanya. Dia akan tahu bahwa saya yang berada di balik semua kebohongan ini. Bagus lah, Mas. Semakin cepat ketahuan itu semakin bagus. Kan ada pepatah bilang, sepandai-pandai tupai melompat, dia akan jatuh juga. Nah, Mama sama Om Sony ini kan tupai. Sekarang saatnya buat jatuh. Hafiz, udah kurang ajar. Berani kamu tawain Mama ya? Misi. Itu kan akhir aku pertama. Oh iya, tuh ya. Saya Alif Pratomo, anak dari almarhum Anwar Pratomo. Saya mau nanya sama Bapak, apa berita ini TV itu benar? Saya pengacara, dan tugas saya adalah demi keuntungan klien. Jawab aja pertanyaan saya! Berita itu benar atau enggak? Atau Anda sengaja ingin mencoreng nama baik keluarga saya? Apa untungnya buat saya? Bapak kamu sudah meninggal, saya masih hidup. Apa yang diberitakan di TV itu justru mencoreng nama baik saya. Terakhir kali saya tanya, berita itu benar atau enggak? Kenapa kamu gak tanya langsung sama mama kamu? Dialah yang meminta saya untuk menyelamatkan nama baik suaminya karena kasus ini. Dan ya memang, papa kamu ingin memperkosa Fatimah. Perempuan itu sebenarnya nggak bersalah. Tapi karena saya memang dibayar untuk melakukan ini. Nggak mungkin! Nggak mungkin! Kamu udah dibutain sama mama kamu. Mama kamu tuh perempuan yang licik dan jahat, tau gak, Liv? Kurang ajar kamu! Berani-beraninya ngomong kayak gitu sama mama saya. Pergi kamu dari sini! Pergi! Kenapa Mama ngelakuin semua ini? Nak, Liv, memangnya Mama melakukan apa? Aku ngusir Anissa dari rumah karena aku pikir dia adalah anak dari pembunuh Papa. Tapi Mama tahu itu nggak benar kan? Tapi kenapa Mama diem aja? Mama sengaja ngebiarin aku ngusir istri aku sendiri, Ma. Kenapa? Nah, tenang dulu sayang, tenang. Dengarkan dulu penjelasan Mama. Penjelasannya apa lagi, Ma? Semuanya udah jelas! Kamu boleh tinggal di sini asal kamu minta maaf ke Mama. Minta maaf atau kamu pergi. Aku gak sudi minta maaf sama perempuan. Liv, aku minta maaf ya kalau aku udah nyakitin hati kamu. Nggak mungkin! Ini baru permulaan, Liv. Aku akan membuat kamu menyesal seumur hidup kamu karena udah menyia-nyiakan aku. Loh, Alif? Kamu kemana, Nak? Pergi. Kapan kamu balik? Nggak usah ditunggu, Ma. Gawat, Son. Kalau sampai perbuatan saya yang lain ketahuan. Anehnya bagaimana caranya berkas pengacara itu bisa sampai ke tangan media. Siapa yang membocorkannya? Lin? Lina? Lin?
Fatir, Lina kenapa? Kayaknya dia terlalu banyak minum obat tidur. Astagfirullahaladzim. Dokter, bagaimana anak saya, dokter? Lina meminum beberapa obat tidur saja. Dia nggak apa-apa. Mungkin cuma overdose saja. Alhamdulillah. Tolong Pak, jaga dia baik-baik. Setelah kehilangan bayinya, dia mengalami depresi yang sangat berat. Jangan bebani pikiran dia. Permisi, Pak. Kasihan sekali kamu, Nak. Iya ya, terima kasih Pak Anwar. Apa kata pengacara itu, Kak? Dia bilang ada seorang perempuan muda yang datang kepada dia dan mengajukan kasus yang sama. Dan perempuan itu mencuri berkas-berkas kita. Siapa perempuan muda itu, Kak Safira? Itu yang harus kita cari tahu. Halo? Safira? Iya, saya sendiri. Kamu masih ingat suara saya? Iya ya, saya masih ingat, Saya ingin memberitahukan hal penting untuk kamu. Kamu tahu perempuan yang tinggal di rumah kamu, yang bernama Zara? Dia itu sebenarnya adalah Anissa. Anda jangan main-main ya. Dia menyamar untuk balas dendam.